bersamaku. Bapa selalu ada, takkan pernah membiarkanku kehilangan cinta. Selalu ada. Ku tersungkur memelukmu, jangan pernah melepaskanku. Walau badai kan menerpa, jangan pernah meninggalkan. Hai, shalom, selamat pagi semua Jemaat SIB Johor Bahru. Apa kabar kita pagi ini? Harap semua sehat-sehat, harap semua sentiasa dalam keadaan yang baik. Mungkin kalau ada yang sakit kah, demam kah gitu, harap kita sudah makan obat pagi ini, ataupun mungkin akan kita dikenyangkan oleh obat rohani yang dia akan sampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi ini juga, ya. Kalau mungkin ada yang sehat gitu, jangan lupa makan obat ataupun jumpa dokter agar kita tahu apa kondisi badan kita pagi ini. Oke, pagi ini juga saya mau mengucapkan selamat ulang tahun hari lahir, happy birthday untuk kita yang mungkin menyambut ulang tahun pada pagi ini ataupun minggu ini atau bulan ini. Happy birthday untuk Anda semua. Dan juga bagi mungkin pasangan yang sudah berkawin yang menyambut ulang tahun perkawinan pada minggu ini atau bulan ini, happy anniversary untuk Anda semua. Oke, tidak kira mungkin sudah berapa tahun ataupun kita bersama-sama dengan pasangan, tapi yang pastinya masih ada romantik gitu kan, ya. Oke, haleluya. Dan juga mungkin di skala kita bersuka pasti ada yang berduka juga kan, ya. Mungkin tidak kira apapun situasi keadaan kita sekarang ini, kita tahu apa yang di luar sana yang berlaku. Mungkin ada yang hilang pekerjaan begitu, hilang mata pencarian, dan juga mungkin ada di antara keluarga kita ataupun saudara mara kita yang sedang berperang menghadapi COVID-19 pandemik ini yang memang tidak dinafikan ada di antara kita gitu. Nah, mari kita sokong mereka di dalam doa kita agar mereka terus dikuatkan, mereka terus dibangunkan melewat daripada doa kita. Dan juga kita mau berdoa untuk ibadah online kita pada pagi ini agar semuanya dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dari permulaan pertengahan hingga selesai, biar Tuhan yang mengatur segala-galanya. Saya bawa kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita semua tunduk kepala, mari kita lipat tangan. Nah, kita menyerahkan ibadah kita pada pagi ini Tuhan, agar kita persiapkan hati kita mau memuji Dia, biarpun mungkin melalui alam maya saja, tapi semuanya itu dari hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kami percaya, kami mau menyembah Tuhan yang benar. Hanya satu Tuhan yang kami sembah, yaitu Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur pada Engkau karena kami dapat bangun pagi ini dengan satu nafas yang baru, yang cuma-cuma yang daripada Engkau sendiri. Kami dapat berkumpul sekali lagi di dalam ibadah online kami, biarpun hanya dalam talian atau dalam Facebook secara online saja Bapak, tapi kami yakin dan percaya lewat dari platform ini Tuhan kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan, dan kami terus saling dibangunkan satu dengan yang lain lewat daripada tim yang akan melayani, memuji kami, dan juga lewat daripada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini. Bapa, kami ucap syukur pada Engkau karena sentiasa ada di pihak kami, ada yang selalu berada bersama dengan kami ya Bapa.
Tuhan, kami berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam kondisi sakit ataupun apapun keadaan mereka. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Lewat daripada pimpinan Engkau sendiri, mereka diteguhkan, mereka disembuhkan, bahkan segala obat yang mereka makan pun dikuatkan. Dan kami mau serahkan mereka juga Tuhan, agar lewat daripada siapapun yang akan dokter yang akan memimpin mereka Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Pasti ada kesembuhan. Haleluya Yesus Kristus. Dan Kau tahu apa yang berlaku di luar sana Tuhan. Mungkin ramai yang mungkin mencari pekerjaan tapi hilang pekerjaan lewat daripada pandemik ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, agar hari demi hari Tuhan pandemik ini akan berhancur pulih ya Bapa. Kami yakin dan percaya itu, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, lebih dahsyat dari segala jenis penyakit apa sekalipun Bapa. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, kami mau serahkan ibadah online kami pada pagi ini Tuhan. Kau pimpin anak-anak-Mu yang akan melayani, kira-kira dari sound system, backup singers, lead worship, dan juga khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, agar lewat daripada anak-anak-Mu ini Tuhan, kami mendapat satu message yang baru, rema yang baru pada pagi ini Tuhan. Agar semua kami yang mendengar, bahkan kami yang mau menyanyikan bersama-sama lagu-lagu ini Tuhan, kami dapat diberkati, di-refresh kembali lewat daripada pelayanan mereka semua Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Dari permulaan pertengahan hingga selesai ibadah online pada pagi ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Engkau yang merencanakan semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siap, kami mau memuji Engkau, kami menggabungkan Engkau hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita semua katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kau menara, kota perlindungan, gunung batu dan keselamatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 oh.
Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya percaya kita masih ada, masih tetap utuh. Itu karena pemeliharaan Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Menopang, menguatkan, bahkan menuntun setiap langkah kita. Sehingga pagi ini kita masih ada, sebagaimana kita ada. Itu karena kasih dan belas kasihan Tuhan yang menuntun kehidupan kita secara khusus. Kita bersyukur pagi hari ini karena dapat bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan sebagai pernyataan kasih dan terima kasih kita karena Tuhan sangat baik di dalam seluruh kehidupan kita secara pribadi. Pagi ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, persiapkan hati dan pikiran kita supaya dikala firman Tuhan diberitakan, kita memperolehi berkat-berkat dari firman Tuhan sebagai dorongan, teguran, bahkan makanan rohani kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk dan berdoa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami selama 7 hari dalam hidup kami. Dan kami tahu itu semua bahwa bukan kuat dan mampunya kami, tapi kami tahu bahwa di setiap langkah hidup kami, Engkau ada sebagai penopang hidup kami, sehingga kami dapat melalui hidup kami selama 7 hari dengan kemenangan demi kemenangan. Itu semua karena anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tiba masa pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya pada waktu kami mau belajar dari firman-Mu, kami mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan dibaharui oleh kuasa dan firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat kami mau belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus-Mu menopang kami, Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami apa yang kami mau pelajari pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat yang kedua sahaja. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini karena firman Tuhan yang dibawa atau diangkat oleh pemazmur ini menyatakan kepada kita tentang 3 gambaran perlindungan Tuhan kepada umatnya. Pemazmur menaikkan ilustrasi ini mengenai Allah yang sang pemelihara umatnya, yang tidak pernah beranjak, tidak pernah meninggalkan umatnya. Pemeliharaannya sangat agung, pemeliharaan yang sangat nyata dan sempurna kepada setiap orang yang berlindung, berharap kepadanya. Ada 3 ilustrasi atau gambaran yang dibawa oleh pemazmur ini untuk menyatakan perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Yang pertama, kehadiran Tuhan yang dialami umatnya seteguh gunung Sion. Tidak beranjak, tidak bergoyang. Dia tetap ada di situ. Memelihara, memperhatikan, menjaga, bahkan melindungi umatnya yang menjadi kepunyaannya. Ini menyatakan tentang jaminan pemeliharaan Tuhan kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Digambarkan seperti seteguh gunung Sion. Yang kedua, yang ilustrasi yang dinyatakan oleh pemazmur ini saudara, Allah seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem. Tuhan mengelilingi umatnya. Ini menyatakan tentang Tuhan menaungi umat yang dikasihinya, yang tidak membiarkan umatnya diserang bahkan diganggu oleh musuh-musuhnya. Ini menyatakan tentang kemahakuasaan Tuhan yang mampu dan sanggup melindungi, menjaga, bahkan memelihara umatnya dari semua gangguan atau serangan dari kuasa-kuasa gelap dan dari musuh-musuhnya. Yang ketiga, ilustrasi yang dinaikkan, gambaran yang dinaikkan oleh pemazmur tentang Allah yang memelihara umatnya, yaitu
Allah selamanya melindungi umatnya daripada para musuh yang coba untuk menganiaya. Allah selamanya melindungi umatnya. Ini menyatakan tentang kesetiaan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, umat pilihannya. Tapi tetap setia selama-lamanya melindungi kepunyaannya. Ini kesetiaan Tuhan terhadap umatnya secara khusus. Bahkan Alkitab berkata bahwa pelindung Israel, penjaga Israel, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Siang malam menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan umat kepunyaannya. Seperti juga kehidupan saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Allah kita tidak pernah berhenti menjaga, memelihara, bahkan melindungi kita. Apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Dia ada senantiasa untuk melindungi, menjagai, setia untuk memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu melangkah dengan berani menghadapi hari esok. Melangkah dengan berani menghadapi hari esok. Beberapa faktor yang mendorong kita untuk melangkah dengan berani menghadapi hari esok, saudara. Yaitu yang pertama, Allah memimpin dan bersama kita menghadapinya. Dalam arti kata yang lain, saat kita menjalani hari ini, saat kita menghadapi hari esok, dan sampai seterusnya, Allah memimpin kita, Allah menuntun kita, dan bersama dengan kita untuk menghadapi hari-hari yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu saudara, situasi kita pada hari ini, di masa PKP ini, hampir setiap hari kita mendengar berita yang mengerikan. Peningkatan case yang melambung naik, dan laporan kematian yang kian bertambah. Dan kita tidak tahu bilakah hari ini akan beransur pulih. Semakin hari, semakin kita mendengar hal-hal yang mengerikan yang terjadi akibat daripada virus COVID-19 ini. Ditambahkan lagi dengan masalah ekonomi dan keadaan politik kita yang tidak stabil, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga saudara, hal ini tidak sedikit orang yang merasa takut menghadapi datangnya hari esok. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya tidak seharusnya dihantui atau diganggu oleh situasi yang terjadi atau yang akan bakal terjadi di hari esok. Kita tidak boleh membiarkan situasi atau keadaan menghantui hidup kita, apalagi sampai melampaui iman kita kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian menghadapi kesulitan hari ini dan di hari esok atau di hari depan. Karena penyertaan Kristus, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Bapa di surga bagi kita tidak akan pernah berhenti. Alkitab berkata, Kristus menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20b. Ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus atau Allah selama-lamanya menguatkan, meneguhkan, bahkan memelihara kita. Ia berserta kita sampai kepada kesudahan alam, kata firman Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 menyatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata pemazmur. Sebagai orang percaya yang senantiasa berlindung, bahkan bersandar berharap kepada Tuhan pemeliharanya, saya dan saudara-saudara jangan pernah menjalani hidup tanpa melibatkan Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita, aspek kehidupan kita secara pribadi. Sekalipun mungkin saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari-hari yang kita lalui seperti berada dalam lembah bayang maut. Tetapi ingat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan berserta kita. Dan ini merupakan sebuah peneguhan, bahkan kekuatan untuk kita melalui hari ini, hari esok, dan di hari depan. Dan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus-menerus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia ada di dalam kehidupan kita untuk memimpin, bahkan memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara. Jangan takut menghadapi hari esok, karena kita tidak sendirian menghadapinya. Bapa di surga, bahkan Kristus
menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Apapun situasi yang kita alami, sekalipun kita melalui hidup kita, situasi hidup kita seperti dalam bayang-bayang maut, kata firman Tuhan, tetapi Tuhan memelihara kita. Gadanya dan tongkatnya, itu kuasanya dan pemeliharaannya, tidak akan pernah beranjak dari kehidupan saya dan saudara-saudara. Secara khusus, ini kekuatan kita, ini penghiburan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap berani menghadapi hari esok dan di hari depan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua yang kita akan pelajari, faktor yang mendorong kita untuk melangkah dengan berani menghadapi hari esok, yaitu Allah memberikan pada kita roh keberanian karena kuasa darahnya. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ini saudara menyatakan kepada kita tentang kesusahan dan penderitaan berat yang ditimbulkan oleh kuasa setan atau iblis atau kuasa gelap di dunia ini pada masa-masa akhir. Tetapi terpujilah Tuhan kita karena kemenangan ada di tangan Tuhan dan umatnya di bumi ini. Kita mengalahkan setan, kita mengalahkan kuasa gelap dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, oleh firman Tuhan yang menghidupkan, bahkan mengalahkan tipu daya kuasa kegelapan, kuasa setan. Allah memberikan kepada kita roh keberanian. Allah menguatkan kita sehingga kita memiliki komitmen dan darah Kristus sebagai senjata untuk melawan tipu daya iblis atau kuasa kegelapan, kuasa setan. Semuanya itu saudara untuk kita melakukan bahkan merealisasikan kehendak Tuhan di bumi ini, supaya terjadilah kehendak Tuhan di bumi ini seperti yang di surga. Harus kita sadari saudara dalam hidup kita, di tengah-tengah dunia ini, dunia semakin lenyap dengan keinginannya, tetapi kita yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, kata firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk berjalan, ketika kita memilih untuk mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak yang kekasih, maka hidup kita akan bertambah kuat, tidak mudah ditenggelamkan, tidak dapat dikalahkan oleh dunia dan kuasa gelap. Karena kita tahu bahwa Tuhan menopang hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan berserta kita, meneguhkan kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Allah memberikan pada kita roh keberanian karena kuasa darahnya. Dalam arti kata yang lain, kita mampu dan sanggup menghadapi hari ini, hari esok, dan di hari depan, tanpa ragu, tanpa takut. Karena kita tahu bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian dan kuasa darah Yesus sebagai senjata yang ampuh untuk melawan, bahkan mengalahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis dan setan yang coba untuk mengganggu hidup kita, coba untuk menyerang kehidupan kita, dan kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan dikalahkan karena senjata kita adalah darah Yesus yang menguatkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Dengan apakah kita dapat melawan kuasa gelap? Dengan apakah kita dapat mengalahkan dunia? Dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, kebenaran dari firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kehidupan semua orang yang percaya dan berlindung kepada Dia secara khusus. Ini membuktikan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara bahwa seberat apapun kesusahan, seberat apapun penderitaan yang ditimbulkan oleh kuasa gelap, kuasa setan di dunia ini, hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya, kita tidak akan mudah terkalahkan, tidak akan dapat dikalahkan, digoyahkan, karena darah Yesus
yang mengalahkan kuasa gelap. Dan perkataan kesaksian kita oleh firman Tuhan yang kita terapkan, aplikasikan sebagai makanan rohani dan kekuatan di dalam jiwa kita, kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita keberanian, Allah memberikan kepada kita komitmen, bahkan darah Kristus sebagai senjata untuk melawan tipu daya iblis, melawan tipu daya kuasa kegelapan. Dan ini bermaksud supaya kita tetap menang, tetap teguh berdiri sebagai pahlawan-pahlawan iman, sehingga kita dapat merealisasikan kehendak Allah di bumi ini seperti yang ada di surga, sehingga kita mengalami damai, mengalami shalom, dan penjagaan, pemeliharaan daripada Tuhan secara khusus. Dengar baik saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saat kita menjalani hidup kita dan kita menghadapi benturan, kita menghadapi tantangan, penderitaan, goncangan di dalam kehidupan kita, jangan goyah, karena kita punya senjata yang ampuh, darah Kristus dan perkataan kesaksian kita oleh firman Allah secara khusus. Hiduplah di dalam peneguhan kuat kuasa Tuhan, kuasa darahnya, sehingga kita mengalahkan apapun tipu daya iblis yang menyerang, bahkan berusaha untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan hidup kita. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan mampu, karena Yesus sumber kekuatan kita. Darahnya senjata bagi kita untuk melawan seperti semua tipu daya iblis, dan firman Tuhan sebagai kesaksian kita untuk melawan tipu daya kuasa kegelapan secara khusus. Tetap teguh, tetap kuat menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, karena kita tahu bahwa Yesus sumber kekuatan dan peneguhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita terus melangkah dengan berani menghadapi hari esok, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita memimpin dan bersama-sama dengan kita menghadapinya. Kita tidak sendirian, dan Allah memberikan pada kita roh keberanian karena kuasa darahnya sendiri, kuasa darah Kristus. Ayo kita terus menjalani hidup kita tanpa terombang-ambing, tanpa dikalahkan oleh apapun situasi. Biarpun panah-panah berapi dari kuasa gelap menyerang kita, tapi kita tetap mempunyai perlindungan, mempunyai kemenangan dan kemenangan. Itu karena kuasa darah Kristus yang menjadi senjata yang ampuh untuk melawan segala tipu daya kuasa kegelapan. Haleluya. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus-menerus menanti-nantikan Tuhan datang kedua kalinya, dan kita tidak pernah dikalahkan, tetap didapati, tidak bercelah, dan tetap teguh, tetap kudus, menanti-nantikan Tuhan untuk membawa kita ke dalam kemuliaannya. Terima kasih perhatian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa untuk mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini, menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi kami sebagai orang-orang percaya, bahwa kami tahu bahwa Engkau, Bapa di surga, Engkau Tuhan yang senantiasa membuat kami terus-menerus melangkah dengan berani untuk menghadapi hari esok dan di hari depan. Karena Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang menguatkan kehidupan kami saat kami menghadapi hari ini, hari esok, dan sampai seterusnya Bapa di surga. Engkau yang memimpin dan bersama dengan kami untuk menghadapinya. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau terus-menerus menguatkan, menyegarkan kehidupan kami dengan memberikan kepada kami roh keberanian, sehingga kami memiliki komitmen terus-menerus dalam Engkau, karena kuasa darah-Mu yang merupakan senjata bagi kami untuk melawan, untuk menghadapi serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Hamba mau berdoa dimanapun seluruh jemaat-Mu, apapun keadaan mereka pada pagi hari ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah dan persoalan hidup, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus-menerus bangkit dan bangun untuk hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus, dan tidak pernah terkalahkan hidup mereka, karena Engkau sumber menopang, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami secara keseluruhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Berkat penyertaan-Mu bagi seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Hari ini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang bekerja maupun yang sedang ada di rumah pada pagi hari ini. Supaya keluarga, pekerjaan usaha, dan kehidupan kami terus-menerus mengalami kesegaran rohani di hadapan Tuhan secara khusus. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Berkati tangan-tangan yang menyerahkan persepuluhan. Diberkati pekerjaan, usaha, keluarga, ekonomi, dan keuangan kami secara keseluruhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan